Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada-Mu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami bisa masih dapat memuji, membesarkan nama-Mu. Itu semua karena anugerah yang luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang mengurapi. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, berkarya di dalam kami. Kami akan siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini saya memberikan judul firman Tuhan, berserulah kepadanya. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 142 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mari kita semua bangkit berdiri. Mazmur 142 ayat 2 dan 3. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan, ini adalah doa dari Daud ketika dia dikejar-kejar dan hendak dibinasakan. Ya. Dan Daud sadar tidak ada yang dapat menolongnya. Daud sadar dan Daud percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud sangat yakin bahwa yang dapat menolong dia hanya Tuhan saja. Dan Daud sadar dan Daud percaya bahwa Tuhan yang menolong dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu, saudara, betapa dahsyatnya langit dan bumi ciptaan Allah itu.
Alam semesta ini begitu luas. Alam semesta ini begitu besar. Manusia sampai saat ini hanya bisa dapat mengetahui sebagian kecil saja dari alam semesta. Dan sebagian kecil itu membuat manusia terkagum-kagum. Ya. Betapa dahsyatnya karya Tuhan yang dapat kita lihat di alam semesta ini. Begitu banyaknya bintang-bintang di alam semesta, tidak terhitung dengan teknologi apapun yang diciptakan oleh manusia. Seberapa jauh manusia terbang menembus angkasa, belum ada manusia yang sudah mencapai tepinya angkasa itu. Dan di sini Daud percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta yang maha dahsyat itu. Dan tidak ada sedikit pun keraguan di hati Daud bahwa Sang Pencipta itu, ciptaannya yang maha dahsyat itu, Dialah yang akan menolong Daud. Keyakinan iman Daud ini harus kita miliki, bahwa Tuhan Pencipta alam semesta itu, Allah yang sangat dahsyat itu, yang kita panggil dan kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Hanya Dialah yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan, dari setiap masalah kita. Hanya Dia yang sanggup membawa kita keluar dari kesesakan kita. Tidak ada yang lain. Dalam keadaan sekarang ini, mungkin keadaan kita sama seperti Daud pada saat itu. Bahaya mengancam di luar sana. Dan Daud, saudara, bersembunyi di dalam gua. Karena dia menyadari bahaya-bahaya yang mengancam nyawanya. Namun satu hal yang harus kita ketahui, bahwa Daud tidak pasrah kepada keadaannya, tetapi Daud pasrah kepada Tuhannya. Daud berseru-seru kepada Tuhan. Daud berteriak meminta pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur 31 ayat 15, ayat yang ke-15. Tetapi aku percaya kepadamu. Aku percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allahku. Di sini Daud menyampaikan bahwa dia percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada manusia atau kepada harta benda atau dunia ini, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan dia akui bahwa Dialah Allahnya. Nah, Mazmur 142 ayat yang kedua itu, di sana dikatakan bahwa Daud, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Nah, dalam bahasa Inggris, saudara, ayat-ayat ini diartikan aku berteriak kepada Tuhan. Ya. Ada kalanya, saudara, kita berdoa dengan suara pelan. Ada kalanya kita berdoa dalam hati. Tetapi ini persoalan yang sangat besar. Ini doa pribadi kepada Allah. Daud bukan saja berdoa secara pelan, tetapi Alkitab katakan Daud berteriak kepada Tuhan. Dia berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Ya. Ada banyak kisah dalam Alkitab di mana orang-orang di dalam kesesakan mereka, di dalam kesulitan mereka, mereka berteriak kepada Tuhan.
Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, di mana orang Israel pada saat itu hidup di dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka hidup di dalam kesulitan yang besar. Dan mereka dalam keadaan melarat. Dalam keadaan seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 7 bagian B katakan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudara, kalau seseorang sangat membutuhkan pertolongan, maka dia akan berteriak meminta pertolongan itu. Tidak mungkin orang yang sangat membutuhkan pertolongan berbicara perlahan saja meminta pertolongan itu. Pemazmur dalam hal ini Daud katakan, dia berteriak kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur yang sebagian besar banyak ditulis oleh Daud, kata aku berseru, kata aku berseru kepada Tuhan Allahku, itu begitu banyak terdapat di dalam kitab Mazmur. Ya. Beberapa tokoh Alkitab dalam kesulitan mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab mereka. Daud berseru kepada Tuhan dari dalam goa, di dalam kesulitan dan kesesakannya yang besar. Dia berteriak meminta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dia. Saul tidak pernah bisa menangkap Daud. Kemudian sudah kita baca tadi dalam Hakim-Hakim pasal 6 dan pasal ke-7. Orang Israel dalam kesesakan, dalam ketakutan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Midian. Kemudian kita melihat peristiwa seorang nabi, Nabi Yunus, dari dalam perut ikan. Nabi Yunus berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Di dalam Yunus 2 ayat yang kedua, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ini Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan, dan Tuhan mendengarkan. Oleh perintah Tuhan, ikan besar yang menelan Nabi Yunus hidup-hidup memuntahkan Nabi Yunus ke darat, dan Nabi Yunus selamat. Seorang buta yang bernama Bartimeus, ketika dia tahu ada Tuhan Yesus yang lewat, maka dia berseru kepada Tuhan. Kemudian para murid melarang dia supaya jangan berseru, jangan mengganggu Yesus. Tetapi Alkitab katakan Bartimeus semakin kuat berseru, semakin nyaring berseru, Tuhan kasihanilah aku. Itu kita bisa dapat menemukan, membacanya dalam Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Dan kemudian Petrus, saudara, Petrus di dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31, ketika dia berjalan di atas air untuk menjumpai Yesus, kemudian fokusnya beralih kepada badai dan gelombang. Dia mulai tenggelam. Dan Petrus berseru, Tuhan tolong aku. Maka Tuhan mengulurkan tangan menyelamatkan Petrus. Dari kejadian-kejadian
yang dicatat oleh Alkitab ini. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus percaya bahwa semua keadaan, semua situasi, semua makhluk, seluruh alam semesta ini ada dalam kendali kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus katakan di dalam Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Puji Tuhan. Haleluya. Perkataan Yesus ini harus kita percayai, bahwa kepada Yesus telah diberikan kuasa yang besar. Tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang dapat mengatasi kuasa Yesus. Firman Tuhan katakan di tangannya kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi ini. Kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Dari ayat-ayat yang sudah kita dengar dan kita baca, Tuhan memberikan jalan kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang percaya yang mengalami tekanan, kepada setiap orang percaya yang mengalami kesulitan hidup, kepada setiap orang percaya yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan katakan, berserulah kepadanya. Beberapa ayat yang menyampaikan hal yang tersebut di dalam Roma, di dalam Nabi Yeremia 33 ayat yang ketiga, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Ini satu kepastian dari firman Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, di dalam keadaan kita seperti apapun, firman Tuhan katakan Dia akan menjawab kita. Kemudian di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Puji Tuhan. Saudara yakin dan percaya, Dia Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang pasti akan menjawab seruan kita. Dia Tuhan yang pasti sanggup untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Walaupun saudara, keadaan kita sekarang ada banyak ketakutan yang menghampiri setiap orang. Karena wabah yang sudah melanda seluruh dunia. Tetapi Tuhan katakan, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab Daud. Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika orang Israel dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang ajaib. Ketika Yunus di perut ikan berseru kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan Yunus. Ketika Petrus yang hampir tenggelam berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Petrus. Dan saya percaya Tuhan yang sama pasti sanggup menyelamatkan kita. Kita harus berseru kepadanya, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan lepaskan aku, Tuhan tolong kami, Tuhan lepaskan bangsa kami. Maka Dia
akan menyelamatkan kita. Maka Tuhan akan menyelamatkan bangsa kita. Kita punya Tuhan yang setia. Ayat terakhir Roma 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Puji Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Berserulah kepadanya, maka Dia akan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, Roh Kudus yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan menjadi hidup di dalam kami. Biarlah menguatkan kami semua untuk menghadapi keadaan yang terjadi saat-saat ini. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami hanya berseru kepadamu dan Engkau akan menolong kami. Engkau akan menjawab kami. Engkau akan menyelamatkan kami. Terpujilah namamu, kekal namamu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mengundang kepala keluarga untuk mengangkat nampan yang berisi roti dan air anggur, dan seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami serahkan roti dan air anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kami melayani Engkau, kuduskanlah kami, layakkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan perjamuan-Mu yang kudus. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan lakukan pekerjaan-Mu yang mulia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak keluarga dapat membagikan roti dan air anggur kepada setiap keluarga yang hadir. Dan kita angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, disucikan. Oh
kita pegang roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi sebagai penghargaan kepada tubuh Kristus yang terpecah. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas yang berisi air anggur dan angkat tinggi sebagai penghargaan kepada darah Kristus yang tercurah. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. 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 Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami makan dan minum dari perjamuan Tuhan yang kudus. Ini satu berkat anugerah yang luar biasa kepada kami. Biarlah semua ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan kematian-Mu, mengingat akan kasih-Mu yang besar kepada kami. Biarlah kami selalu mengucap syukur atas apa yang telah Engkau perbuat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, kekallah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara ini kasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengangkat dan menadahkan tangan kita kepada Bapa di sorga untuk menerima segala berkat, baik berkat jasmani, teramat lebih segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam kehidupanmu, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memimpin dan menolong kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang mengasihinya dan mengangkat kita semua. Kami mengucap syukur dan kami terima segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, tanggal 10 April itu hari Jumat adalah hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan merayakannya, memperingatinya dalam ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, ibadah di rumah masing-masing, karena situasi dan keadaan yang belum memungkinkan kita bersama-sama beribadah di gereja Jalan Rosari. Mari kita persiapkan diri dalam menyambut peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui ini semua kita tetap mengingat akan kematian Tuhan, dan kita bersyukur dan tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.